Preview. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minggu iko kita PSK balik. Ya, balik kita di PSK. Podcast Saribuaka. bukan bekerja komersial ya. Jadi enggak itu artinya toh. Ya. Podcast Saribuaka. Podcast Saribuaka. Jadi minggu ko bintang tamu beda taruh ko Roma. Beda taruh. Jadi Terpun awak kecian di konten pertama. Bintang tamu kita adalah orang-orang yang Nggak penting-penting mana gitu. orang yang asik, asik. asik, menarik dan Ya. Makanya MC-nya emang abang asik. abang asik Emang abang asik gitu kan. dan ganas. Roma Mangganas. Tamu kita minggu itu adalah apa panggil abang atau panggil Siap. om? Panggil Awak menyabang. apa ya? Awak ikut salah. Ya samu mula. Kita kedatangan Bang Arif Jumardi. Iya. Wah, Bang Arif Jumardi tangan dulu untuk warga Saribuaka. Nah, sebelum Bang Arif Jumardi awak tanya-tanya, Ya, awak dapat bocoran kok. Ini Bang Arif Jumardi itu jadi komisioner. Cuman komisioner A kan alun jo dapat itu. Berita tu nang tamu sampai kawak. Ya. Tamu. Ah. Oh, beritanya tamu sampai kawak. Ah, Komisioner. komisioner tapi Anda tahu awak komisioner apa itu? tidak tahu aku komisioner apa. Awak letos kita komisioner. Komisioner gitu. Ah. Tapi untuk lebih jalannya awak tanya Langsung kepada Ya. Bang Arif Jumardi. Silakan Bang. siap. Warga Saribuaka ya. Warga Wah, Saribuaka. masih warga Saribuaka. Warga Saribuaka kan luar biasa kan. Lebih dari 1.000 nak jadi akar itu kita. Betul amo kini di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat. Komisi Informasi. Nah, sebutan di komisi itu biasanya sama kayak KPU, sama kayak Bawaslu, sebutan personalnya disebut dengan komisioner. Komisioner. Nah, ini Komisi Informasi. Komisi Informasi itu salah satu lembaga independen yang didirikan berdasarkan salah satu undang-undang untuk mengawal keterbukaan informasi di setiap badan publik yang ada di Indonesia. Nah, khusus di Sumatera Barat, tentu di Sumatera Barat. Nah, memang tugasnya seperti itu, mengawal keterbukaan informasi di setiap lembaga yang ada di pemerintahan. Mengawal. Jadi mengawal keterbukaan informasi. Ya. Jadi itu emang semua transparan atau ada batek? Ada yang di batek-batek atau Ya. Di setiap daerah tu informasinya harus terbuka itu. Seluruh sebenarnya. Jadi artinya itu kalau berdasarkan undang-undang itu setiap lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif yang ada anggaran negara di dalam itu mesti melaksanakan keterbukaan informasi. anggaran negara Kuncinya Informasi gitu. mengenai Apa yang diproduksi di dalam itu? Contoh misalnya sebuah dinas di Kabupaten Pesisir Selatan atau sebuah PD di Provinsi Sumatera Barat. Anggaplah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat ya. Apa yang diproduksi di dinas itu mesti masyarakat perlu ada akses. Masyarakat perlu mengetahui semuanya. Termasuk PT-nya, kegiatannya, Yo. atau ya apa-apalah SK yang diterbitkan kepala dinas. Nah, masyarakat perlu tahu. Hak masyarakat untuk tahu. Itu dijamin undang-undang. Itu sejak dulu tuh Bang. Pasca reformasi, lembaga yang dilahirkan melalui undang-undang itu ada undang-undang yang melahirkan kebebasan itu, salah satunya undang-undang tentang keterbukaan informasi publik sejak tahun 2008. 2008 berarti alah tagak Komisi Informasi Sumatera Barat pula tagak. Alun, Sumatera Barat berdirinya Komisi Informasi itu tahun 2000 sampai balik. Baru kini periode yang kedua. 2000 sampai balik. Tapi awak nggak pernah tahu mudah-mudah. itu. Atau nggak mau tahu gitu. Atau nggak mau tahu bisa jadi. Jadi antara dua tuh. Soalnya hak untuk tahu itu diatur undang-undang. Artinya kini contoh kasarnya apa yang dilahirkan oleh pemerintah kok. Dan alhamdulillah sebenarnya pesisir selatan, karena berada di pesisir selatan walaupun kapasitas di Sumatera Barat, pesisir selatan lah 3 kali berturut-turut mendapat penghargaan keterbukaan informasi di tingkat PPID Kabupaten Kota Aceh Sumatera Barat. Tiga kali. Etrik kalau bahasa Etrik apa? buat Minta kerawan. artinya pengelolaan PPID-nya lumayan bagus.
PPID itu ujung tombak dari keterbukaan informasi di tingkat badan publik. Sederhananya mereka, mungkin warga Saribuaka lebih murah mengetahuinya. Dinas atau yang disebut dengan badan publik dalam undang-undang itu harus melaksanakan keterbukaan informasi publik. Keterbukaan informasi publik itu apa saja di dalamnya? Anggarannya. Ini informasi itu ada klasifikasinya nanti. Informasi yang serta-merta, informasi yang dikecualikan, informasi yang disediakan setiap saat, informasi yang berkala. Termasuk proyek-proyek yang ada di dinas itu termasuk informasi yang harus diketahui. Masyarakat boleh mengetahui apapun. Minta ke PPID-nya, ajukan permohonan informasi apa yang ingin diketahui kan. Termasuk boleh. Nah, ada informasi yang dikecualikan. Informasi yang dikecualikan itu contoh sebetulnya menurut undang-undang nomor AP itu adalah informasi yang dikecualikan. Ya, Jadi Bang Asik ketika diminta AP sama orang lain, kampas pengetahuan informasi itu tidak boleh dia dong. Ya. Orang rumah. Ya. Atau orang rumah membuka AP itu informasi dikecilin tidak boleh dong gitu. Nggak boleh kan dia masuk gitu. Oh gitu. Ada yang jadi ada yang dikecualikan. Dikecualikan. Jadi untung juga awak undang Bang Arif Maruf. Ya. Karena mungkin awak karena hendak pernah tahu, jadi hendak nyiru tahu karena kami kira mengrasio sebenarnya orang kan. Enggak. Ya. Jadi itu. Ada enggak kira-kira yang bisa diakses atau Bang? Mungkin karena kan yo anak-anak milenial kan lama di HP. Jadi kalau nyu nampak pembangunan jalan misalnya Ya. itu proyek di Mayo. Ya. Jadinya kira-kira ada alamat Bang, nanti kita tampilkan di yang bisa diakses biar kawan-kawan yang sawananya kalau untuk di Sumatera Barat itu kan ada sumberprof .id. .id. Artinya seluruh informasi terkait Sumatera Barat ada di sini. Nah, bisa diakses. Hari ini Android adalah teman setia. Siapapun. Nggak mungkin. Karena walaupun nggak berguna dia kan itu. Jadi seperti itu. Untuk pesisir selatan kalau nggak salah PPID-nya Alado pesisir selatan .co.id juga kalau nggak salah. Jadi tinggal ketik PPID selatan itu langsung muncul. Nah, muncul apapun di situ termasuk anggaran dan segala macam. Nah, media keterbukaan informasi itu bagi badan publik atau pemerintahan ada melalui website, ada melalui baliho. Ini kita cari nagari-nagari lah ya. Nagari-nagari kan pajang tuh apa ya. Itu kan salah satu bentuk keterbukaan, itu salah satu medianya. Ketika masyarakat banyak, awak-awak kepengen mengetahui yang tidak nampak, itu silakan ajukan permohonan informasi ke PPID-nya melalui sistem tadi. Alamat web tadi. Bisa, jadi itu bisa manual. Bisa secara konvensional datang ke kantor, ajukan permohonan informasi. Ambo ingin menanyakan tentang itu, yang ditanyakan ke dinas. Jadi bisa diminta. Bisa diminta. Kalau tidak, ajukan ada prosesnya 10 hari sudah itu tidak dibalai sore, tambah 7 hari. Kalau tidak ajukan keberatan namanya, sudah itu kalau tidak baru disengketakan ke KI. Jadi tugas KI salah satu komisi informasi itu menyelesaikan sengketa informasi. Itu emang bidang pengarif mana? Siap. Ya, pas itu mana. Jadi itu informasi itu bersengketa ya. Aduh yo. Nak tamu yang ngecen kawak. Ketika nyun tutui sengketakan. Awak kaduan. Lah. Awak kaduan kemarin. Terus itu mah. Nak mau nyokin Pak Ji. Ya. Agen piye? Tolak kaduan lah. Ya. Ada ceritanya. Berarti tinggal mana Pak? Berarti dari 2008 lah ada rumah. 2010 mulai Komisi Informasi Pusat. 2000 sampai balik lah di Sumatera Barat. Ya. 2000 sampai balik Sumatera Barat. Berarti sejak tahun itu lah bisa akses. Jadi pembangunan seluruh ASK, apapun apa saja yang ada di dinas itu masyarakat berhak untuk tahu. Ajukan ketika ndak diagih, ajukan keberatan. Ketika ndak lo nyagih balik, sengketakan ke Komisi Informasi. Karena tugas utama Komisi Informasi menyelesaikan sengketa informasi. Apapun itu jenisnya. Jawabannya gak sedikit. Lah dapet jawabannya. Dan itu mereka Bang, apakah informasi itu murni untuk masyarakat atau emang ada komisi yang informasi yang disumber menggait milenial
untuk lebih memasyarakatkan. Ada enggak hubungan itu Bang? Jo kami kok. Ya. Kami dan Jo. Tangguang. Ya, betul. Peran serta kaum milenial lah. betul lah, kira-kira. Nah, memang itu program KI salah satu Kominfo untuk melibatkan kelompok-kelompok masyarakat termasuk milenial untuk berperan aktif memasifkan keterbukaan informasi. Ya. Tapi paling intinya memang di tingkat badan publik itu sendiri, definisi badan publik itu tadi jelas kan, artinya setiap yang punya anggaran dari APBN atau PBD atau sumbangan masyarakat atau sumbangan dari luar negeri itu harus transparan dalam pengelolaan keuangan dan segala macamnya. Nah, termasuk pemerintahan awak. Nah, ketika itu mereka anaknya produksi menjadi DIP namanya, daftar informasi publik, itu disampaikan ke masyarakat. Nah, mungkin peran milenial nanti berupaya awak-awak yang milenial, anak-anak muda untuk tetap ngotot membuka akses itu, meminta akses itu. Karena hari ini kata kuncinya informasi itu adalah emas. Iya. Nah, Itu kadang-kadang penerimaan pegawai kalau nyetuti kira-kira mana bisa orang masuk ada kan? Penerimaan tenaga honor contohnya, penerimaan tenaga staf ahli di suatu instansi. Kalau tidak tahu nama milenial, belum kan dapat akses itu. Jadi informasi adalah emas dan informasi berdampak ke kehidupan. Dana BOS, dana PKH, dana bantuan COVID. Kalau wali nagari tidak menginformasikan, belum masyarakat tahu. Siapa yang perlu dapat, siapa segala macam. Nah, Dana itu termasuk seluruhnya gitu kan? Bisa diakses Bang. Ya, bisa diakses. Informasi dana bantuan Ya. yang masuk ke daerah itu bisa diakses. diakses. Harus diketahui. Berarti itu letaknya di OPD masing-masing. berarti. Di OPD masing-masing. masing-masing. Ya. Nagari termasuk ya harus mode itu gitu. Dan awak berhak tahu itu. Iya, warga Saribaka harus tahu. Kalau tidak pengen tahu, tanya saja. Ajukan surat ke yang bersangkutan ke dinas terkait atau PD terkait. Atau awak minta data. Minta data apa? Misalnya Ambo untuk minta. kuliah. Untuk riset Ya. makalah. Harus pakai surat namanya. Kalau apa harus pakai surat. Formalitas Ada apanya? formalitas. Alurnya. Ada alur. Oh, nggak bisa di web tuh atau di Ada di sana, Bisa ada. Bisa di download Ada, tersedia, jadi lebih gampang kan. Iya. Bisa. Ada Semacam format SK. langsung. Kalau PPD di Kabupaten Pesisir Selatan lumayan rancak. Bisa silakan masukkan aksesnya ke PPD Kabupaten Pesisir Selatan. Ada formulir permohonan informasi. Itu berarti langsung di dinas apa ya, Pak? Kominfo kalau nggak salah. Kominfo ya. Kominfo rumah. Ya, Kadis Kominfo. Apakah ada hubungan dengan Bang Arif Jumadi atau tidak ada hubungannya? Junaidi. Jumadi. Ada. Junaidi, Bang. Iya. Kemudian Ya. Oh iya. Oh iya. Jadi emang awak punya peranan penting kok warga Seribuaka. Ya. Pemuda dan sampai tidak mau tahu, karena rasa yang tidak mau tahu itu yang bodoh loh. Ya. Karena orang yang tidak tahu tentu bodoh lah. Betul aku ngecek. Abang ngasih gitu. Kalau orang tidak tahu tentu bodoh lah. kalau orang tidak mau tahu, Itu nama bodoh. Betul. Kayak kecek bang asik kan. Kecek bang lain. Tidak tahu. Jadi itu yang hubungan sama pemuda. Jadi nanti kita minta link Ya. yang PPD kita Untuk tampil di bawah atau di link bio nanti di channel YouTube untuk bisa diklik. Jadi kayak nonton pemuda aja lah ya. Ya, banyak. Tadi yang nonton Eko yang gue skripsi ternyata data Ya, yang lalu dan harus ribet kemana-kemana. Nah, tinggal buka. Kalau ada download, kalau nggak ada dimintaan ke dinas bersangkutan. dinas yang bersangkutan. Terus dimintaan apa tuh? Berarti dinas yang bersangkutan di bawah Kominfo itu posisi, Pak. sebetulnya mekanisme PPID itu ada PPID utama itu di bawah Kominfo itu berdasarkan Permendagri 3 tahun 2007 balik. PPID pembantu di masing-masing OPD. Mekanismenya mereka harus terintegrasi. Informasi yang dimiliki misalnya di dinas kesehatan seharusnya bisa dikumpulkan satu. Pesisir Selatan lah melakukan itu dengan baik. Kabupaten kota yang lah melakukan itu baik, pesisir selatan, Bukit Tinggi, Padang Pariaman, itu lah lumayan rancak-rancak. Yang alun itu ada beberapa, tapi seluruhnya kabupaten kota lah pengelolaan informasinya luar biasa. Nah, Emang
ngeri juga posisi bang ya. lumayan ngeri lah. Karena ada apa Ada Bang gitu. Joni. Atau duo J tadi. Pak Jumardi. Pak Junaidi. Pak Junaidi. Pak Jumardi, Pak Ini Pak Junaidi. Jadi nomor 1 hat-trick. Ya. Penghargaan 3 Ya. kali untuk Turi. Nah, Itu luar yang biasa. luar biasanya posisinya juga melakukan penilaian terhadap PPD pembantunya. Kita kebetulan diminta jadi Dewan Juri di Siko, tim penilai. Kecamatan yang juara itu dan atau OPD yang juara itu dan Nagari itu dinilai. Oh, Nagari. Nagari dinilai, kecamatan dinilai dan OPD dinilai. OPD yang paling terbuka itu rumah sakit RSD. di bawah Dr. Sutarman. Arman. Nomor 2 itu di Dukcapil. Capil. Nah, nomor 3 itu kalau tidak salah dinas sosial. Sosial. Antara itulah 2-3 dinas sosial. Bisa cerita nama pasien nama? Berarti Nagari bisa aja bang ya. Nagari itu masuk Nagari harus Harus transparan. transparan ya. Apa dananya. Nah, di Nagari Lunang Tigo itu luar biasa. Pengurusan sore-sore tidak perlu datang ke kantor. Jadi Cukup melalui Android. Nyolado aplikasi sistem Lunang Tigo. Itu juara di tingkat Sumatera Barat. Jadi membuat sure nikah, maksudnya sure jual beli sapi, sure permohonan izin usaha, bisa melalui Android, tidak perlu datang. Nah, hari ini di etalase Painan, Salido, alun mengamang-alai. Masih kalah aja Lunang Tigo nata suruh. Kemana nang dake-dake kok. Besok kita undang wali Nagari Lunang Tigo. Itu luar biasa. Wah, Serius. Ini lado di aplikasi Play Store Android Nagari Lunang Tigo itu. Jadi pengurusan sure-sure itu salah satu keterbukaan informasi. Malam bisa juga. Bisa. Tidak perlu antri. Anda perlu antri, tidak perlu. Dan seluruh informasi bisa diakses di situ. Bangunan dana daunnya, dana DD-nya, dana DID-nya, kamar dilaksanakan pembangunannya, kelompok kerja yang membangun rabat beton dan segala macamnya. Luar biasa. Lunang Tigo pun memang kayak posisi Jadi nomor 1. Iya. Dan itu punya daftar terima kasih kepada Lunang Tigo. Iya. Wali Nagari Lunang Tigo dan perangkat Nagari. Iya. Besok kita undang kemari. Dia tahu di mana Lunang Tigo itu? Lunang Tigo, sekolah Lunang 2. Iya. Jalan ke tempe itu. Jalan buruk ke sini tapi Nagari itu luar biasa. Aksesnya nasional. Itu memang Oh, hebat. itu mungkin karena itu Jo, karena Iya. aksesnya agak sulit, jadi di padake Sama urusan kok teknologi. teknologi. Nah, yang dake sendiri tidak pengana ke sini kan? Sukuyo antri di meja ada kan? Ada memang kesulitan tuh yang membuat awak lebih kreatif bang. Betul. Kau pikir? Iya. Kau pikir? Lunang Tigo. Berarti kalau tidak sulit, tidak kreatif ya. Makanya hidup adalah kesulitan. Dia selalu kreatif. Bisa Ayo, kita undang mari kita sulit sama-sama. sama-sama. Bisa kita undang kemari insyaallah. Nagari Lunang Tigo. ya. Ah, iya. Di KNH, dapur NH. Jalan Raya. Tapi semua, tapi saya. Tapi Wali saya Nagari semua. Lunang Tigo ya. Wali Nagari Lunang Tigo. Entah apa Bapak, luar biasa. Pak. Jadi selama menjabat mungkin Pak menyelesaikan sengketa ya, sengketa informasi. Ada yang unik Pak, Banyak. yang bisa membuat kami tersenyum loh Bang. Pada aneh-aneh kasusnya kan. Banyak. Ada yang minta informasi ke Kelurahan Koronggadang di Padang. Korong kadang. Ya, informasi surat kematian apaknya. Hmm. Apaknya itu bini dua, meninggal di bini yang kedua. Ahli waris bini pertama kok nak masuk dalam surat keterangan kematian itu do. Nyo minta lah surat keterangan kematian itu ke Kelurahan Koronggadang Padang. Kelurahan Koronggadang itu nak namu mengajukan, mengajukan keberatan, nak mengajukan, disengketakan di KI dan ini sedang sidang. Kebetulan namu salah satu majelis komisioner yang menyidangkan. Nah, bayangkan orang bini dua mati di bini yang keduanya, nyebut surat keterangan ahli waris di anak bini kedua itu tidak melibatkan anak yang pertama. Sadie galak awak dia mandanga gitu kan. Nah, ini diminta sayang. Kelurahan Koronggadang tuh namu lagi. Padahal itu adalah informasi terbuka. Pasti kayu pak. Apa itu kayu mati dengan warisan anak Pasti kan nyuruh. Saya tahu. Mungkin sepeda cik urusnya. Sepeda cik. Itu gini Pak Karo tuh. Kan? Nah, orang tuh Kelurahan Koronggadang masih karyo, maksud itu informasi dikecualikan. Karena data yang memohon itu adalah termasuk KTP dan segala itu informasi kecuali. Ini sedang sidang. Cuci. Ya. Sudah itu ada informasi-informasi nalalamo.
ERPA perponding lahan di Pasaman dan di Tiku Agam. Jadi ada pengalihan hak dulu tanah kaum disarankan untuk plasma ini diminta wakaf itu oleh ahli waris dan segala macam. Jadi apapun bisa, termasuk mungkin proyek mangkrak di mana tanyakan di Bukit Tinggi. Ada yang menanyakan seorang pemuda Bukit Tinggi, kenapa pembangunan rumah sakit Ahmad Muhtar Bukit Tinggi itu terhenti. Ma dokumennya, ma DID-nya, ma izinnya, ma berita acara PHU-nya. Itu pribadi, Bang? Pribadi. Ya tanya untuk kepuasan dan dia menanyakan kenapa, karena masyarakat lah berkorban. Bahwa rumah sakit Ahmad Muhtar itu tidak selesai pembangunannya. Selesai. Seperti itu. Itu sidang, Bang? Sidang. Itu sidang. Itu sidang. DKI. Ke rumah sakit itu, dia minta RAB-nya, minta DID-nya, dia minta FAO-nya, dia minta bahwa kok diputus kontraknya. Informasi. Pribadi, Itu ya. pribadi. Yo, Kak. Masuk Pak undang juga masih. Kenapa tahu siapa orang itu? Iyalah. Ya. Kok tanya ke Bang di belakang. Banyak. Ada Ada. jangan bangga-bangga undang. Iya. Jadi sebetulnya memang yang milenial kok perlu untuk itu salah satu bentuk kontrol terhadap pemerintah. Iya. Keterbukaan informasi. Jadi pemerintah hari ini tidak ada yang disuruh-suruh oleh do. Ketika inyo merasa kekuasaan di tangan inyo, orang meminta informasi ke inyo tutupkan dan inyo menjadi raja terhadap itu, tidak ada oleh do. Harusnya hari ini sadonya mesti terbuka dan itu bisa diminta dan inyo wajib dulu menyediakan informasi itu. Tidak macam itu. Tapi ngejo ada yang dikecualikan. Dikarenakan itu nomor handphone. Ya. Nomor NIK. Nomor ramak pajak. Nomor ini. Jadi kalau ada orang rumah nomor SOP atau dalam menyalahi undang-undang loh. Nggak boleh loh. Nggak boleh, Bang. Nggak boleh. Tidak boleh. Udah mereka itu apa di ibu? Apa boleh berseribu, apa ibu boleh bersapa. Ya anaknya itu. Tapi kok pengarah, Bang? Enggak serius tuh mah. Walaupun mengarah. Serius, Bang, ya? Serius. Jadi Termasuk data pribadi. Bisa dilaporkan. Saya laporkan. Abang berencana melaporkan? enggak. Tapi zonanya enggak Merasa KKI. terlindungi jo undang-undang kok. Abang asik merasa terlindungi. Merasa terlindungi. Semena-mena aki ya. Oh kakak kami, abang asik merasa terlindungi. Enggak. Jadi kan ya leh, undang-undang ya leh. Tak boleh awal apa ya, Abang? Ya. Kalau indah sakit tuh. Ayo. Kamu Bang Arif. Dapat gitu lucu banget lain. Itu enggak boleh ya. Password lah PW. Password PW lo. Itu sudah. Dia enggak dia nul kan. Hai. Jadi menarik dah. Informasi menarik. Mungkin kok yang terakhir mungkin, Bang. Siap. Kok harapan Arjumadis sebagai komisioner lah, salah satu komisioner di bidang persengketaan ke milenial lepasannya, Bang. Bagi lepasan ke kami dan warga Seribu Kanan lain tentang PPID kok. Apa harapan Abang ke depan? Ya, untuk warga Seribu Aka mungkin Suanak konten Seribu Aka kok luar biasa. Artinya kalau salah satu pakai son-sonan lah. Itu lama banyak. Koknya sorot. Jangan lupa Subscribe. Dan didirikan lencengnya. Gitu. Warga Seribu Aka hari ini tidak ada yang tertutupi sebenarnya ledo. Sadonya terbuka. Untuk itu minta seluruh informasi karena informasi itu berkaitan dengan kemaslahatan hidup. Informasi itu berkaitan dengan keberlangsungan hidup. Informasi itu berkaitan kesejahteraan hidup. Jadi apapun yang dilakukan oleh pemerintah minta informasi dan akses itu informasi. Semuanya demi kebutuhan kita juga bersama-sama. Nah, milenial hari ini dengan Android dan aplikasi yang dipunya bisa mengakses itu sadonya. Nah, kembali ke kata kuncinya adalah informasi itu adalah emas. Dengan informasi kita bisa mengakses apapun. Gitu. Nah, tidak ada yang berbeda. Peran serta warga Seribu Aka, masyarakat umumnya, apalagi kaum muda-muda, milenial generasi Z ya, bukan generasi X lain. La Z terakhir.
generasi Z harus melek informasi. Hak itu untuk tahu segala yang diproduksi oleh pemerintah gitu. Jangan ragu-ragu, minta saja, jangan takut. Apa yang diinginkan minta, apa yang dimau tanyakan. Nah, baik itu anggaran dan segala macam. Iya. Ya. Nanti Beko bisa tampilkan nomor HP Abang Arif untuk Boleh. bisa kita langsung. Jadi kalau kita langsung dong. Jadi oke. Jadi mungkin Beko di apa? Kita UN alamat PPID Kabupaten Selatan Roma. Ya, ya. Warga Seribu Waka bisa mencari apa yang Nunio diinginkan atau yang Nunio ditanyuan. Nah, teman-teman itu yang kualang wabarakatuh. Ya. Terima kasih Wak Abang Arif telah memenuhi undangan walaupun agak terlambat hari apa? Hari lencak. Ayo. Hari lencak. Ayo rancak. Iya. Tajua. Nah, kami dari Dapur NH Jalan Raya Painan Sago. Ya. Untuk diri dulu dari podcast dari Boka. Selamat beli pepaya. Siramat beli pepaya. Selamat Ya. raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.